Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Arin Sandra dari kelas F Prodi MBS NPM 1951040441. Saya akan membacakan khutbah tentang wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanut taqullaha haqqa tuqati wa ala tamuntu illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan membawakan khutbah yang berjudul wakaf itu sedekah jariah. Marilah kita sambut dan penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selain itu, marilah kita juga bergegas menggapai ampunan Allah dan menuju surganya yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ciri orang yang bertakwa sebagaimana tertera dalam surat Al-Imran ayat 134, yaitu mereka yang menafkahi hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Kehidupan yang bertakwa itu tidak sepi dari memberi. Dikala senang, sehat, dan berkecukupan, ia akan lupa bersedekah. Di saat sulit, sakit, terhimpit, ia tetap bersedekah. Itu tidak terbatas dalam bentuk harta dan jumlah orang yang besar. Tapi senyum amar ma'ruf nahi munkar, menahan diri dari perbuatan buruk, bertutur kata yang baik, dan bahkan menyingkirkan batu dari duri dari tengah jalan, atau hanya memberi sepotong kurma. Kata Nabi SAW adalah juga termasuk sedekah. Pokoknya setiap kebajikan adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Infak dan sedekah itu ibadah yang tidak saja tinggi nilai spiritualnya, disukai Allah, tetapi juga besar kemanusiaannya, bisa meringankan beban atau mensejahterakan orang lain. Begitu tingginya infak dan sedekah, sampai digambarkan dalam ayat Al-Quran tentang seorang yang akan disebut nyawanya, lalu berharap sekiranya ada penundaan sejenak saja, ia akan menggunakan kesempatan tersebut untuk bersedekah karena ia menyadari bahwa sedekah itu kebajikan yang sangat tinggi bobot nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dan infaklah kalian sebagai dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Infak dan sedekah tinggi nilainya itu bisa bertambah tinggi dan bisa memberikan manfaat yang berlipat-lipat dalam rangka waktu yang dapat singkat dan tidak sesaat. Selama harta benda yang disedekahkan itu memberikan manfaat, maka terus mengalirlah pahala kepada pelaku sedekah tersebut. Itulah yang disebut sedekah jariah.
yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir sekalipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hal demikian bisa terjadi manakala harta benda yang disedekahkan itu dikelola sebagian harta wakaf, yaitu ditahan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan atau diwariskan, dan disalurkan hasilnya atau manfaatnya. Harta benda wakaf itu dirawat, dikelola, dikembangkan, dan bahkan diproduktifkan oleh pengelolanya yang disebut nazir, sehingga secara terus-menerus memberikan manfaat dan atau menghasilkan keuntungan. Manfaat dari keuntungan itulah yang dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan. Wakif, manfaat dan keuntungan harta benda wakaf itu bisa dalam berbagai bentuk dan penurunan, seperti bentuk ibadah, layanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagainya. Model sedekah seperti itulah yang disebut wakaf, dan wakaf itu hakikatnya adalah sedekah jariyah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Belakangan ini gerakan wakaf di Indonesia terlihat menggeliat. Semakin banyak orang yang membincang tentang wakaf, menginisiasi gerakan wakaf, dan mengenaka-rengkam wakaf dan layanan wakaf. Wakaf tidak lagi terbatas pada wakaf tanah untuk masjid atau musola, sekolah atau madrasah dan pemakaman, tetapi wakaf melalui uang, wakaf saham, wakaf hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Berwakaf juga tidak hanya didominasi oleh orang yang kaya dan berharta. Sesuai kemampuan. Caranya pun mudah dan sederhana, bahkan orang bisa berwakaf secara online. Kondisi ini memberikan optimisme akan semakin banyaknya jumlah orang berwakaf, sebuah fenomena sosial keagamaan yang sangat menggembirakan. Sekiranya pribadi muslim memiliki pemahaman yang baik tentang wakaf, mengetahui mudahnya berwakaf, menyadari tentang besarnya manfaat dan pahala wakaf, saya yakin gerakan wakaf ini membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Wakaf dengan potensinya yang sangat besar akan bisa menggerakkan mesin perekonomian umat, memberdayakan umat, memajukan tingkat pendidikan umat, memperluas akses pelayanan kesehatan umat, dan lain sebagainya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Izinkanlah khotib mengajak hadirin sekalian untuk memanfaatkan sisa-sisa usia kita masing-masing dengan memperbanyak infak dan sedekah, utamanya wakaf yang merupakan sedekah jariyah. Selain memberikan manfaat kemanusiaan yang sangat bermakna, infak, sedekah, dan wakaf pada khususnya juga memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana tersebut dalam firman Allah dan hadis Rasulullah SAW, antara lain, orang yang bersedekah akan memperoleh pahala di sisi Tuhan serta tidak ada rasa khawatir dan sedih. Surah Al-Baqarah ayat 262. Allah melipat gandakan pahala sedekah sampai 700 kali. Surah Al-Baqarah ayat 261. Karena ingin menggapai kebijakan yang sempurna, sahabat Nabi bernama Abu Talhah telah dengan sukarela menyediakan kebun birha kesayangannya sebagai respon atas turunnya ayat, kalian tidak sekali-sekali sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kalian nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Al-Imran ayat 92.
Semoga amal baik kita pada umumnya dan sedekah kita pada khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la ta'khuzina in nasina aw qata'na rabbana wa la tahmil alaina isron kama halamtahu allazina min qablina. Rabbana wa tahminna wa la taqna bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa anta walana fasyarhuna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.